Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih diberi kesehatan, masih diberi kemudahan untuk segala urusan baiknya ya. Wow, Mas Teh bangun subuh lagi hari ini. Karena kebetulan di sebelah ada yang lagi hajatan dan Mas Teh diminta tolong untuk meng-MC akad tadi pagi-pagi. Dan ini Mas Teh sebelum hari ini, soalnya begini, MC akad nanti jam 7 sampai jam 8 di sebelah, kemudian Mas Teh jam 9, setengah 9 lah minimal harus sudah jalan lagi karena ada kerjaan MC akad doang, jadi nggak terlalu repot, jadi hanya MC akad sudah itu pulang. Alhamdulillah buat tambahan tabungan Mas Teh pengen jualan lagi soalnya ya. Kondisi sudah kondusif, sekitar Mas Teh sekarang sudah kondusif, tapi Mas Teh masih belum ada modal buat dagang, jadi masih nabung-nabung sedikit-sedikit. Karena kalau kalian tanya, Mas Teh emang MC-nya sedikit kok sampai buat modal aja nggak bisa. Aduh, aku tuh bukan MC profesional yang dengan bayaran mahal guys. Jadi masih dengan bayaran yang standar saja, yang kecil, yang ya patut disyukuri saja lah selama masih ada rezeki gitu ya. Jadi Mas Teh kalau hari ini menghilang, kemungkinan ya Mas Teh bekerja. Mungkin sampai jam 1 siang ya. Ini syutingnya pagi-pagi banget. Aku sebelum MC ke situ, aku sebelum jalan ke situ, aku udah bikin video dulu karena beberapa hari kemarin Mas Teh sibuk banget jalan sama si Olin itu, ada banyak beberapa part pekerjaan yang akan kita nanti akan digelar di luar kota dan insya Allah nanti kerja sama dia, makanya aku masih banyak ketemu orang-orang event di luar-luar daerah sini, jadi Mas Teh masih sering keluar-keluar gitu ya, jadi kurang fokus untuk ya, karena Mas Teh kan tetap harus hidup toh. Mas Teh tetap harus berjuang untuk kehidupan Mas Teh. Asik. Aduh, tolong jangan punya pikiran kalau Mas Teh itu sedang dalam kondisi susah atau dalam kondisi tidak baik, jangan ya. Mas Teh baik-baik saja. Mas Teh tidak dalam kondisi apapun, ya. Baik-baik saja. Kak Aziza, tak apalah. Adik kakak ini tak apa-apa pun. Jadi susah kalau berteman dengan orang yang memiliki insting atau feeling yang lumayan tajam ya. Contohnya Kak Aziza itu. Jadi ketika saya mau berbohong dengan apa yang sedang saya rasakan tuh dia nggak bisa bohong. Dia langsung tembak terus saya dengan kata-kata kata-kata mutiara. Meskipun dia tidak niat menembak saya dengan kata-kata itu, tapi secara tidak langsung saya, kok kakak tahu gitu. Ya kayak intinya doakan saja. Ya, teman-teman minta doanya juga buat si Wardi karena di Lampung saat ini di kampung saya khususnya ya di Tulang Bawang itu listrik sedang tidak kondusif ya. Dan listriknya mati terus sedangkan adik saya itu jualannya sosis, cikua ya, makanan-makanan yang fast food yang tinggal goreng atau dibakar seperti itu, bakso dan lain sebagainya. Kemarin dia 2 hari telepon saya sampai ya sambil berkaca-kaca gitu, katanya aku udah 2 hari ini kan nggak ada yang beli. Itu satu, nggak ada yang beli. Yang keduanya karena listrik nggak hidup kan itu barang jadi berjamur ya. Freezernya tidak hidup guys. Jadi posisinya memang kami membutuhkan genset yang lumayan besar dayanya karena kami pakai freezer kan. Nah, freezer itu dia kemarin 2 hari ngeluh kalau Kang aku udah 2 hari ini, jadi modalku udah habis total kata dia gitu. Dan sempat juga dia minta tolong cari pinjaman bla 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 gitu kan. Karena dia itu tipe anak yang nggak mau jujur sebenarnya. Dia nggak mau jujur. Aku pun taunya dari tetanggaku di sebelah yang Tulus, adikmu tuh ngapain ngelamun terus gitu-gitu kan. Jadi aku langsung kalau tetanggaku sudah bilang seperti itu, aku langsung cross check ada apa. Akhirnya dia jujur kalau dagangannya itu habis guys. Bukan habis laku, justru karena habis berjamur. Nah, dan Wardi ini prinsipnya adalah bagus. Prinsip dia bagus. Kang, sosis ini kan nggak bisa lama. Setiap sekian hari, minimal kan 1 minggu ya. Paling lama tuh 1 minggu untuk bisa dimasukkan dalam freezer. Laku nggak laku di freezer akan digeser, akan dibuang sama dia.
Itu prinsipnya Wardi. Dan kebetulan saja 2 hari ini listrik tuh sama sekali nggak hidup di Rawajitu di kampung saya. Jadi total dia harus buang. Dia nggak mungkin kasih makanan itu ke orang. Itu prinsipnya dia. Jadi dia nggak mau kasih customernya dia itu kekecewaan kalau dia nggak mau. Jadi aku minta doanya teman-teman supaya listrik normal yang di Lampung. Terus adikku juga dikasih rezeki yang melimpah. Hanya itu saja ya. Nggak minta bantuan apa-apa. Nanti banyak aku tuh sekarang lagi diomongin orang. Katanya minta bantuan-bantuan. Bantuan itu sebenarnya untuk donasi ya. Sorry, saya ingatkan lagi, bantuan itu untuk donasi, bukan buat Mas T. Dan insya Allah tanggal 21 Agustus besok kita akan mengadakan nasi box lagi. Karena ada salah satu donasi, yaitu Bapak Muhammad Yahya dari Singapura. Beliau sudah transfer ke saya untuk disampaikan buat nasi box. Mungkin 100 atau 200 nasi box untuk sementara ya. Kalau memang teman-teman ingin berbagi, silahkan monggo. Kebetulan Pak Muhammad Yahya ini ulang tahun katanya tanggal 21, sekaligus hari ulang tahun pernikahannya ya. Kita doakan bersama-sama mudahan sedekah dari Bapak Muhammad Yahya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi semoga Bapak langgeng rumah tangganya, kemudian disehatkan badannya, kemudian dilancarkan rezekinya, amin. Jadi beliau titip rezeki ke saya. Jadi banyak yang nanya, Mas T kan katanya buka donasi, kok bulan ini nggak ada nasi box? Jadi memang nggak ada donasi yang masuk ke saya gitu loh. Bukannya Mas T makan hasil donasi, demi Allah tidak ya. Jadi aku tuh kadang-kadang dengar selentingan-selentingan kayak gitu jadi takut buka donasi. Jadinya itu yang saya takutkan. Kalau aku ada donasi sendiri nomor BRI sama BRI saja yang saya buka ya. Jadi itu kan ada SMS banking. Jadi kalau ada transfer masuk, dan sampai saat ini belum ada uang masuk di rekening donasi. Terakhir kemarin ada 500.000 tapi untuk disampaikan ke anak yatim. Jadi saya sampaikan sudah. Ya. Sampai saat ini untuk rekening donasi yang BRI masih 0 rupiah. Ya, ada dana dari Pak Muhammad Yahya, tetapi itu untuk nasi box yang akan disumbangkan nanti di hari Jumat tanggal 21 insya Allah. Kalau teman-teman ingin turut berbagi, ingin ikut berpartisipasi menyumbangkan sedikit rizkinya untuk berdonasi nasi box di tanggal 21, monggo kerso, masih saya tunggu. Nanti langsung DM saya di Instagram atau di kolom komentar saja, nanti saya balas insya Allah ya. Monggo silakan, jenengan punya apa, punya rezeki sedikit ingin berbagi untuk donasi di hari Jumat ya. Saya tidak minta rezeki untuk saya, tapi untuk dibagikan lagi ke orang sekeliling saya, yatim piatu, abang gojek, ataupun pemulung-pemulung yang ada di jalan ya, apa abang-abang sopir angkot dan sebagainya. Lek kerso monggo, lek mboten nggih kula mboten maksa. Jadi sedekah itu bukan soal jumlah tapi soal kemauan. Begitu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas T dimanapun Mas di kalian berada. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Dan kabar buruknya adalah Mas T masih bisa belum gajian di bulan ketiga ini. Jadi kalau mau withdraw atau mau tarik saldo dari Google AdSense atau gaji dari Google itu minimal masih harus $100 ya. Dan untuk saat ini sudah di bulan ketiga, itu saldonya masih di 800 ribuan. Lalu yang Mas T sayangkan lagi, untuk bulan ini itu biasanya kan masih 360, 350. Bulan ini hanya 222 ribu. Aku nggak ngerti kenapa pendapatannya turun. Ya namanya rezeki ya, kadang bertambah, kadang berkurang. Tapi ya itu agak sedikit kabar buruknya karena Mas T belum bisa gajian bulan ini. Nggak tahu kalau bulan depan nambahnya ya sekitar cuma 300 atau 200 lagi. Ya mungkin baru 1 juta dan mungkin bisa 5 bulan yang akan datang Mas T baru gajian ya. Ya, tidak masalah. Kan di sini yang penting kita berbagi rezeki. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman, bukan rezekinya. Ya kalau ada rezekinya berarti bonus. Yang ada di seluruh Nusantara tanpa terkecuali, yang ada di Sabang sampai Merauke, Papua sampai Pulau Rote ya. Pulau Papua, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam buat Pak Sam di sana bersama rekan-rekan besar keluarga besarnya Pak Sam yang ada di Purwokerto, yang ada di Timika, pokoknya semuanya, buat Bude, buat Bunda, buat anak-anaknya beliau sehat, berkah, barokah selalu, amin ya Allah. Semoga rizkinya mengalir terus ya Pak Sam, bengkelnya rame, lancar selalu, amin. Hari ini dedek kecil ndak ikut-ikut gabung di grup karena dedek dari pagi udah kerja. Jam 1 ke atas mungkin dedek udah bisa pegang HP lagi. Lalu untuk yang ada di Sulawesi, buat di Makassar, kemudian Kendari, Palu, kemudian yang ada di
Kalimantan tanpa terkecuali saja Mbak Nana, Mbak Evi, Bunda Sriatun, matur sembah nuwun katanya Wardi bajunya. Wah, bengok-bengok. Bagus banget bahannya, Kang. Iki lek tuku mesti larang iki. Senang banget ya Bun, alhamdulillah. Memang dia tuh suka dengan sesuatu yang berwarna merah. Sampai HP ku yang warna merah ya dibegal sama dia. Pokoknya yang warna merah tuh dia suka. Lalu untuk yang ada di Sumatera, Padang, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru, ya, terus Lampung, semuanya tanpa terkecuali. Ya Allah, mudah-mudahan di Sumatera ini ya sinyal Telkomsel lagi jelek, kemudian listrik juga lagi nggak stabil. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan selain adikku semoga nggak ada lagi korban-korban ya, dimana mereka harus gimana sih tumpur kalau kata orang Sumatera itu rugi gara-gara listrik yang nggak stabil ya, karena banyak yang ada yang jual ikan, jual bakso. Kalau yang jualan kayak adikku, aduh udah pasti nambah banyak banget itu. Gimana caranya ya? Karena harus punya genset, sedangkan kami nggak punya genset besar. Kami cuma punya genset kecil. Kalau misalnya beli genset yang besar itu harganya lumayan coy. Nggak punya duit ya. Pokoknya mudah-mudahan kita doakan bersama-sama jaringan di Sumatera segera normal lagi. Kemudian untuk listriknya segera normal juga ya. Untuk yang ada di Sumsel, Sumatera Selatan, di Palembang, Palembang, Kayu Agung, Musi Banyuasin, Oku, Muara II, pokoknya semuanya ya. Kemudian ada di Jakarta, Bogor, Bandung, Tangerang, Cianjur, Cirebon, terus Cilacap, Tegal, Cikarang, Bekasi, Cikampek. Walah banyak banget pokoknya weh, jan. Aku kalau inget Tangerang sama Bogor yang tak inget cuma Nisma sama Topik. Apalagi kalau iya, gue gak boleh ngerokok. Masya Allah, gue bener-bener gue kalau lagi mau madang, apa kelar madang kan namanya orang madang kalau ada rokok, gue ngerokok ya. Kalau mau ngerokok, berasa gue tuh matanya Topik sama Nisma begini. Jangan apa lu, kalau Topik masih mending. Jangan apa mas, kan aku sayang sama kamu, makanya aku kasih tahu kamu jangan ngerokok gitu. Kalau si Topik masih enak, kalau Nisma nggak. Lu kan lagi radang, Dut, lu kan pengen gue tabok aja kalau udah lagi ngomel rasanya. Untung lakinya takut sama dia ya. Lakinya udah masa bodoh be. Bodoh amat gue dapat bini model begini, yang penting hidup. Ya namanya jodoh Tulus. Oke, lalu yang ada di Semarang, Kendal, Rembang, Kendal lagi, Rembang, Weleri ya, bener. Terus yang ada di Jogja, Boyolali, Solo, Jombang, kemudian Malang, halo arek ngalam, ya apa kabar rek. Terus untuk yang ada di Surabaya, terus Sidoarjo, Gresik, mana lagi tuh? Udah ya? Apa mana tuh Ngawi, terus Banyuwangi, semuanya ya. Kemudian yang di Malaysia, Singapura, kemudian Taiwan, Taipei, Hong Kong, terus Kak Aziz yang punya Brunei Darussalam. Selanjutnya untuk yang ada di Swiss, Jerman, kemudian yang ada di Los Angeles sana juga ya. Dan juga untuk yang ada di Qatar, kemudian di Sydney, di Arab Saudi ada Reza Barbar Show. Kamu kemana aja Reza? Kok kamu nggak pernah interaktif lagi di YouTube Studio? Kan aku merindukanmu asik. Aduh. Mbak Christine, aku terima kasih banyak Mbak Christine, Pak Sam, ini orang-orang yang selalu mensupport saya ya. Bukan gangguan jiwa atau kelainan, tapi itu caramu meluapkan emosi yang menumpuk dan menghimpit supaya hati nggak berat terbebani dan biar nggak stres. Hati ini tenang dan pikirannya jernih ya. Dan setiap orang punya cara berbeda dalam menumpahkan isi hatinya. Jadi santai aja Mas Tulus. Nggih, Mbak Christine. Saya sendiri sudah melegakan hati saya, sudah berusaha mengikhlaskan apa yang terjadi. Jadi agak-agak beberapa, aduh ini Mbak Rani lagi tuh. Mas, pembahasannya menarik. Kalau mungkin diinsert dengan foto, video, misalnya kasus fetis yang kemarin, jadi penonton tergambar dengan jelas tentang bahasanya. Aku tuh nggak bisa ngedit video Mbak Rani. Ini Mbak Rani MNC TV nih, yang beliau nih kreatif MNC TV. Walah. Aku dikritiknya soal ngedit video, mengangkat tangan aku. Oke. Soal video yang kemarin saya belum tayangkan ya. Video yang saya depan kamera saya ngeromet-ngeromet sendiri. Sudah saya upload tapi belum saya tayangkan. Jadi masih jadi koleksi video pribadi, belum saya tayangkan sama sekali. Dan beberapa hari yang lalu saya kaget betul, ternyata saya sudah dari 2016 itu memang mengagungkan sekali sosok seorang ibu. Dimana waktu kemarin saya kaget pas baca
apa tuh story yang memang sudah terjadi sudah ditulis tanggal 10 Agustus 2016. Tuh liatin tulisanku. Ibuku adalah peringkat nomor 1 derajat di mataku setelah Allah. Ya, aku ternyata dulu sudah alay ya. Maksudnya bukan alay, tapi sudah bisa menggambarkan isi hatiku dengan berpuisi gitu. Oke, langsung ke topik pembahasan. Kita apa yang mau kita bahas sekarang? Yang kita bahas adalah YOLO 14 menit coy, gue ngoceh-ngoceh nggak jelas. Eh Pertanyaannya adalah Mas T mau tanya, kalau pasang paku untuk pagar itu termasuk syirik atau tidak? Tergantung, tergantung cara menggunakannya untuk apa, dan setahu saya nggak ada sih media yang bisa digunakan paku ditanam kayak gitu-gitu. Kalau untuk di pohon saya pernah melihat, tapi kalau untuk pagar ataupun pasang paku untuk pagar termasuk syirik atau tidak? Pagar paku untuk pagar. Pagar apa dulu ini maksudnya? Kalau pagar rumah sih buat saya nggak masalah. Saya rasa mungkin pertanyaannya adalah pagar untuk gaib ya. Nanti kita bahas soal itu. Kemudian dari main bareng tadi ya. Kemudian ada dari Hadari Ilyas. Kalau kena santet, katanya jiwanya diikat oleh tukang sihir dijadikan tumbal. Apakah kalau mati jiwanya kemana? Apa masih terikat dengan penyihirnya? Oke, Hadari Ilyas pertanyaannya cukup menarik. Nanti kita bakal bahas itu. Ada Mas Hadari Ilyas dan main bareng yang punya pertanyaan ya. Yang pertama pertanyaannya adalah tentang menggunakan paku untuk pagar rumah atau pagar sesuatu tempat itu musyrik, syirik atau tidak. Saya bukan tipe orang yang melarang media untuk digunakan untuk memagar sesuatu, tetapi tergantung, sekali lagi tergantung caranya ya. Tergantung caranya. Apabila kamu hanya berdoa saja kemudian tidak ada khodam yang kamu tanamkan di paku itu, contohnya adikku juga pernah, aku ngeliat adikku nanam paku di dinding kan. Kita ngobatin orang waktu itu ya, ceritanya sama adikku, dan itu ditanam ya. Dan itu hanya berdoa saja sama Allah, minta untuk, istilah kita itu kayak supaya sesuatu yang jelek itu terpaku dan tidak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Hanya sebuah simbol saja. Kalau buat saya itu tidak masalah, kan tetapi ketika paku yang ingin kamu tanamkan untuk pagar itu tadi kamu isi khodam dan kamu isi jin untuk menjaga, untuk memagari rumah itu yang salah. Ya, karena adikku pernah menggunakan media paku, si Wardi itu pernah menggunakan media paku untuk memagari sebuah rumah waktu itu. Karena saya melihat si perempuan ini sudah dalam gangguan yang luar biasa, akan dijadikan tumbal oleh tetangganya sendiri, bahkan bukan saudaranya. Jadi agak susah, si pengambil tumbal ini agak susah, dan nanti kita sekalian bahas soal itu ya. Dan waktu itu kita tanamkan saja di situ, dan itu hanya sebuah simbol sebagai pengencang saja supaya dia tidak bisa kemana-mana dan dia terikat dengan paku itu di situ dan tidak bisa ngapa-ngapain. Kemudian setelah dia terikat, kita akan lebur dia, ya, kita akan lemahkan dia. Setelah itu baru kita ambil lagi pakunya dan tidak tertanam di situ. Kalau digunakan hanya untuk media saja, buat saya tidak masalah. Akan tetapi ketika paku itu sudah kalian masukkan sesuatu sejenis jin, khodam dan lain sebagainya untuk menjaga rumah, itu berbahaya. Itu termasuk syirik atau bukan saya tidak mau ngomong, tapi itu berbahaya ya, karena bisa jadi nanti jin yang digunakan tuh bisa justru mungkin setahun 2 tahun mereka akan menjaga kita, tapi selebihnya I don't know. Nah itu ya. Kemudian pertanyaan tentang seorang yang meninggal karena santet tadi, yang bertanya itu semoga puas dengan jawabannya. Jadi sekali lagi kita garis bawahi ya, orang yang sudah meninggal itu tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa melawan Allah, saya tanya. Jadi sang dukun merasa jiwanya sudah diambil kemudian dijadikan tumbal. Ada memang yang seperti itu. Kemudian cari bayi bajang di makam, kemudian dijadikan peliharaan untuk dimanfaatkan nanti ketika ada orang berobat. Orang itu minta apa digunakan jin itu untuk membantu ya. Misalnya untuk nyantet, untuk menggendam, untuk memelet. Dia kadang-kadang dukunnya juga nggak tahu jin apa yang dia pakai karena peliharaannya banyak. Ya. Lalu terkena santet dan sihir, kemudian jiwanya diambil si dukun untuk dijadikan tumbal. Itu bisa jadi, tapi kemungkinannya kecil sekali. Ya. Dan sekali lagi, jiwa yang sudah diambil, sudah meninggal karena santet, sekali lagi tidak ada yang bisa mengikat itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang hanya bisa diambil adalah khorinnya. Khorin dari si manusia itu tadi, karena bentuknya sama, terkadang-kadang dukun juga tidak mengetahui kalau itu hanya khorinnya saja. Karena mereka lemah pemahaman tentang jiwa yang sebenarnya atau ruh yang sebenarnya. Jadi kadang-kadang banyak orang berpikir, oh ruh itu berarti
khorinnya si meninggal. Ya kalau dia menampakkan diri berarti ruh itu adalah khorin, ya. Tapi sebenarnya ruh itu adalah udah jadi urusan Allah lah itu. Bukan jadi urusan kita lagi, ya. Dan satu lagi yang perlu kita pahami, yang sudah meninggal itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kembali ke kita. Maksudnya terus bisa kita ambil, kita ikat. Enak banget coy kalau kayak gitu. Kalau khorin atau khodam dari sang yang meninggal itu tadi mungkin bisa. Dan sekali lagi ada yang dikonsumsi dari si badan manusia yang sudah meninggal itu tadi ketika dia dijadikan tumbal. Ya, saya tidak bisa menceritakan secara detail, tapi sudah pasti ada sesuatu yang mereka makan. Entah itu nafsunya, entah itu amarahnya dan lain sebagainya. Dan itu memang makanan bangsa jin. Ketika dibilang, Mas Tulus beneran diikat kemudian dijadikan tumbal, benar atau tidak? Saya jawabannya tidak. Yang dia ikat, yang mereka ikat itu hanyalah jiwanya saja. Dan jiwa itu belum tentu si fulan tadi, belum tentu, serius. Kadang-kadang dukun juga nggak ngerti. Ya namanya mereka dukun yang memang mungkin tidak mengetahui agama Islam, tetapi mereka mempercayai itu. Contohnya orang-orang Jawa. Orang-orang Jawa bisa sebut ketika 40 hari dia masih ada di situ, berarti itu masih ada misalnya ya. Terus khususnya orang-orang Jawa yang masih bisa, saya melihat bapak itu di rumah yang kemarin dia meninggal. Padahal kejadian sudah setahun atau 2 tahun yang lalu. Dan itu dapat dipastikan itu khorinnya. Sedangkan bagi orang Jawa itu adalah arwahnya. Ya toh? Jadi bagi sebagian masih banyak pemahaman-pemahaman ini yang sebenarnya masih sedikit salah, yang masih perlu banyak diperbaiki dari orang-orang di sekeliling kita ini tentang sebuah jiwa, ruh, nyawa, dan lain sebagainya. Dan Mas Teh sudah pernah menjelaskan soal itu. Sedetail apapun Mas Teh menjelaskan, saya rasa itu lingkupnya cukup lebar ya. Jadi cukup panjang, cukup jauh, jadi susah untuk dijangkau. Dan sedikit orang yang bisa memahami itu. Gitu loh. Dan Mas Teh pernah bilang kalau yang meninggal itu dijadikan tumbal itu sebenarnya orangnya atau bukan, dijadikan budak di sana. Sehebat apa jin itu? Sehebat apa bangsa jin itu bisa melawan Allah untuk mengambil jiwa orang itu? Gitu aja kalau saya. Kecuali dia sudah menjaminkan dirinya, ya. Kecuali dia sudah menjaminkan. Ini tadi kan yang pertanyaannya adalah nih, sorry, aku ulang lagi ya. Pertanyaannya adalah orang yang disihir, kemudian bisa ditahan, kemudian dijadikan tumbal. Bisa jadi, tapi itu kemungkinannya kecil. Dan itu kan pertanyaannya cuma disihir ya. Ini berbeda dengan kalian yang menjaminkan diri kalian terhadap setan, atau nanti anakku si A saya jaminkan sebagai tumbal. Nah itu bisa jadi mereka ambil. Sebenarnya posisinya bisa jadi mereka tuh belum meninggal sebenarnya gitu loh. Jadi ruhnya diambil, jiwanya diambil untuk jadikan budak. Karena itu sudah ada perjanjian sebelumnya antara kamu dan si makhluk itu. Dan kenapa Allah mengizinkan perjanjian itu? Sekali lagi sebenarnya dijadikan ujian buat kita. Sanggup nggak nih orang nih ngelawan perjanjiannya sendiri dengan beriman kepadaku? Kata Allah begitu. Sanggup nggak nih orang ini minta tolong sama aku untuk memutuskan rantai pesugihannya ini supaya dia jadi orang benar? Sanggup nggak nih kira-kira nih orang ini melawan imannya sendiri untuk melakukan pesugihan misalnya? Nah kalau hal-hal seperti itu saya nggak bisa menjabarkan terlalu terlalu gamblang banget karena agak sensitif juga. Dan sudah pasti ketika mereka menjaminkan jiwanya dan Allah sudah mengizinkan mereka untuk terikat dengan bangsa jin, itu sebenarnya Allah memiliki satu kesatuan yang, satu syarat yang memang ya sudah itu urusan Allah dan bangsa jin itu tadi. Gitu loh. Kita nggak bisa mengklaim kalau orang yang sudah menjaminkan. Dan saya sendiri gimana ya? Ketika saya pernah menemui seorang makhluk yang mengaku dia adalah terikat di situ, dia mengaku terikat di alam gaib karena ditumbalkan oleh orang tuanya. Saya pernah waktu itu jalan-jalan ke salah satu pantai tapi ada guanya di daerah Yogyakarta, ya. Saya kan senang banget main ke Jogja. Saya tuh hampir bertahun-tahun sering banget main ke sana, main lagi dan saya nggak pernah bosan dengan Jogja. Nggak tahu Jogja, Solo itu saya merasa ada ikatan gaib dengan saya. Saya nggak tahu itu apa, tapi saya senang banget main ke sana. Dan waktu saya main ke salah satu pantai, kemudian ada guanya, ya. Saya nggak sebutkan loh ya, guanya di mana, pantainya di mana. Tapi di situ saya ditemui oleh seorang anak, nangis, guguh, sedih. Saya bilang, lah kamu kenapa? Saya meminta tolong mas,
Sampean yang ngerti saya, katanya. Saya minta tolong kembalikan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hah? Kembalikan kamu pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Saya gituin kan. Saya dijaminkan orang tua saya kepada makhluk ini di sini. Saya diikatkan oleh mereka. Saya dijaminkan oleh orang tua saya untuk kesejahteraan mereka. Ya, sekali lagi, kesejahteraan tumbal itu tidak hanya pesugihan ya. Tidak hanya pesugihan. Banyak ilmu yang justru mengambil anak kita, yang sedara dengan kita. Itu banyak. Ya, bukan hanya pesugihan. Dan saya rasa waktu itu dia bukan ilmu, tapi anak ini dijaminkan untuk sebuah pesugihan. Dan saya tanya, bagaimana prosesnya? Bagaimana prosesnya kok kamu bisa? Kamu kan sudah meninggal, dan meninggal itu sudah kembali kepada Allah. Saya korek. Saya sudah dijaminkan sebelumnya, Mas Tulus. Dan saya sendiri masih bingung sampai sekarang. Memang ini nih yang saya rasakan, dia nih sebuah khorin, sebuah rohnya saja. Khorinnya si yang meninggal itu tadi, bukan jiwa dari yang meninggal sebenarnya ya, bukan jiwanya, tapi hanya khorinnya saja. Lah, kamu itu khorin loh. Kamu tuh bukan jiwa, kamu tuh sudah pasti meninggal, udah di samping Allah sekarang. Wujudmu yang asli sudah pasti di tangan Allah. Saya tuh sampai sekarang masih mikir, terus itu bangsa jin nggak ngerti kali ya apa yang diperbudak itu khorinnya, atau memang khorin itu sebenarnya pengen bebas, atau khorin itu sebenarnya pengen sendiri, dan itu masih jadi pertanyaan bagi Mas T sekarang. Mas T masih cari tahu soal itu. Jadi yang dipekerjakan di alam mereka tuh sebenarnya hanya khorinnya saja. Terus bisa dipanggil Mas Tulus begini-begini. Segala sesuatu itu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir yang enggak. Semua sudah terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terus misalnya, kan belum waktunya Mas Tulus dia mati. Belum waktunya Mas T dia meninggal. Terus dia jadi tumbal. Berarti benar dong jiwanya diambil. Yang bisa menjamin kamu nggak mati sekarang tuh siapa? Kadang-kadang tuh beberapa pertanyaan kalian tuh yang menyesatkan kalian sendiri. Kadang-kadang kalian berpikir kalau belum waktunya meninggal. Mana ada? Sudah waktunya meninggal ya meninggal. Kemudian orang bunuh diri, lain sebagainya. Terus jenengan bilang belum waktunya meninggal, akhirnya gentayangan. Dari mananya? Yang sudah meninggal ini sudah di tangan Allah semuanya. Dan semua atas kehendak Allah. Meskipun mau pesugihan, mau bunuh diri, mau apa. Semuanya. Kalau orang yang bunuh diri itu bisa ketemu, masih bisa gentayangan, keliling mencari apa, mencari yang mau dicari. Aku masih bisa temu sama bapakku dong. Aku bisa ngeliat kayak gitu-gitu. Aku gak pernah ngeliat bapakku. Khorinnya bapakku ya sering tak lihat. Tapi kan aku tahu, aku bisa membedakan mana khorin, mana jiwa yang betul. Gitu loh. Aneh kan? Dan sampai saat ini yang belum bisa satu-satunya manusia yang tidak bisa diserupai oleh bangsa jin itu adalah Nabi Muhammad. Yang lain bisa. Jadi sangat besar kemungkinan kamuflase itu dibuat oleh mereka. Dan ya, sekali lagi begini. Untungnya apa Mas Tulus? Sedangkan mereka kan menjaminkan badannya, menjaminkan anaknya. Sedangkan yang mereka pekerjakan di alam mereka itu, yang dijadikan budak itu adalah hanya khorinnya saja. Nah, khorin-khorin inilah yang dikumpulkan mereka. Dikumpulkan. Kalian nggak pernah tahu tujuannya apa. Yang gue kiamat toh coy, buat bikin kita lebih tersesat lagi sampai kiamat. Sampai mbahnya bangun. Dikumpulin tuh khorin-khorin dari orang-orang yang lahir di dunia. Dan khorin itu kan Allah yang menciptakan. Sengaja dikasih. Dan mereka mendapatkan tamu, mendapatkan teman yang cukup banyak ketika nanti akhir hayat. Hari kiamat. Itu tujuannya coy. Mungkin kalian berpikir, saya tuh kadang-kadang kalau ketemu, saya sendiri kan gampang cengeng orangnya ya. Kalau ketemu khorin yang di mana tempat itu pernah bergantung diri gitu-gitu, mungkin mentok-mentok cuma dikasih izin sama Allah untuk memberitahu orang supaya jasadnya ketemu, cuman itu doang. Itu pun sekali lagi bukan jiwa yang meninggal itu tadi, tetapi hanya khorinnya saja. Khorinnya meninggalkan kesedihan dari si almarhum yang meninggal, ya. Saya meninggal dijadikan tumbal, saya meninggal bunuh diri. Akhirnya ada kesedihan yang tersisa di badan si khorin. Kemudian minta tolong sama orang. Meninggalnya di mana? Kenapa? Dan jasadnya belum ketemu misalnya. Masih bisa ketemu dengan izin Allah ya. Sekali lagi, dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbicara dengan orang, mencari sesuatu, mencari orang yang bisa melihat dia, kemudian menyampaikan, Mas Tulus tolong jasad saya di sini. Saya sering banget menemukan hal seperti itu. Dulu waktu zaman masih di Bintaro, saya waduh, sing nemu tangan, sing nemu kuping itu udah sering, udah biasa aja saya bagi saya mah. Ngelihat kuping jalan bisa ngomong, tangan bisa ngomong. Kalau kalian pasti udah kabur ya. Kalau Mas itu takut, sebenarnya juga takut. Apalagi pas berat datang yang jelek kayak gitu, takut sebenarnya. Tapi
Saya rasa pasti ada sesuatu yang mereka ingin sampaikan gitu loh. Dan itu yang memang beberapa jin yang memang Allah kasih kesempatan. Satu lagi, kita harus belajar betul, harus tahu betul, tidak semua yang mereka sampaikan itu benar. Nah, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengerti apa yang disampaikan benar atau tidak. Makanya aku tuh kalau denger, kamu tuh punya kodamnya A, kodamnya B, kalau aku tuh cuman ketawa. Cuma ketawa dan gak mau komentar. Karena aku tahu kodam aslinya apa. Makanya ketika jenengan bilang, kodammu tuh ular, aku ketawa. Ketawanya kenapa? Karena aku tahu bukan ular gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya perlu dihati-hati juga ya. Jadi mungkin kalian bertanya, kan sedangkan yang pesugihan kan orang, ya toh? Terus satu, orangnya sudah pasti masuk neraka karena melakukan hal yang bodoh di dunia. Jadi temannya dia di neraka. Terus khorinnya bisa dia pegang untuk dijadikan budak. Iya kan? Dia banyak keuntungan yang didapatkan oleh bangsa jin itu, sedangkan mereka tidak butuh uang. Mereka tidak butuh rezeki kayak kita. Mereka tidak membutuhkan uang sama sekali. Jadi sekali lagi, kalau hanya disantet kemudian dibunuh, jiwanya diikat, dijadikan tumbal, yang ditumbalkan hanya khorinnya saja, hanya jin pendampingnya, tetapi bukan si manusia itu sendiri, bukan jiwa dari si manusia. Nah, ini jiwa roh khorin ini nih, pemahamannya masih sangat lebar ya. Jadi sekali lagi, wong sing meninggal ki jiwane wis nang Gusti Allah. Tidak ada yang bisa seperti itu. Dan saya masih bertanya juga sampai sekarang, sebenarnya yang jiwa-jiwa yang sudah tergadaikan, yang memang mereka sudah memiliki perjanjian khusus ini, benar tergadaikan-kah atau hanya ya gitu dah. Jadi banyak sekali yang dimanfaatkan bangsa jin ya. Bangsa jin itu banyak memanfaatkan orang apa sopo? Coba yang dimanfaatkan. Yang suka masang susuk, yang suka makan masang-masang, jadi dukun, itu dimanfaatkan setan sebenarnya. Terus cari pesugihan, sebenarnya kamu juga dimanfaatkan sama si setan. Untuk melebarkan sayapnya, untuk mencari tumbal, mencari teman, mencari saudara, untuk dijadikan pertempuran ketika nanti di akhir hayat kita, di hari kiamat. Nah, setelah kesini baru ketemu jalurnya. Ternyata tujuannya itu Mas Tulus. Ya iya wes, apa meneh? Gak ada. Sampai nanti mbah yang matanya satu itu bangun, menghantam kita. Terus Mas Tulus, bener gak orang yang masih bisa melihat Dajjal, ngomong sama Dajjal segala macam? Perlu hati-hati ya. Kita jangan gampang mempercayai orang yang bisa berkomunikasi dengan malaikat, berkomunikasi dengan nabi, berkomunikasi dengan Dajjal. Curute ya mungkin masih bisa, atau dia curut yang mengaku Dajjal, mengaku seperti itu bisa ya. Aku sebenarnya paling anti nyebut dia loh, nggak tahu kenapa, aku nggak suka. Asik. Jadi beberapa jiwa-jiwa yang menurut kalian diikat oleh bangsa jin karena mereka sudah menjaminkan dirinya sebagai tumbal, sebenarnya keuntungan mereka bukan itu. Bukan jiwa mereka kemudian dibudakkan, tetapi khorinnya dikumpulkan, dilatih, diasah untuk dijadikan pasukan ketika hari kiamat nanti. Itu ketika si Dajjal bangun maksudnya ya. Jadi ketika si mbah ini bangun, anak buahnya sudah banyak, pengikutnya sudah banyak, bisa untuk menyerang kita. Itu teman-teman. Dan si manusianya kan sudah salah, melakukan pesugihan, menumbalkan banyak orang. Dia semakin banyak korban, semakin banyak teman di neraka, semakin banyak teman untuk ketika nanti Mbah D ini bangun. Gitu ya. Semoga difahami, semoga dimengerti. Pembahasannya agak-agak berentet-rentet, tapi semoga memahami untuk yang bertanya ya. Semoga puas dengan pertanyaannya. Aduh, udah siang banget, Mas Tulus harus cepat kerja, harus MC hari ini. Semoga cepat selesai, cepat pulang, dan juga cepat bisa interaksi dengan kalian lagi ya. Mas Teh mohon pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk seluruh subscriber Mas Teh dimanapun berada. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang sudah like, komen, terima kasih. Untuk yang sudah nonton tapi tidak melewati iklan, terima kasih banyak. Semoga Mas Teh cepet-cepet bisa gajian ya, biar seneng. Rasanya tuh seneng gitu loh kalau misalnya punya YouTube terus bisa gajian. Ya udah 3 bulan belum gajian coy. Orang kerja bulanan, aku tiap bulan, udah 3 bulan belum gajian loh soalnya ya. Gara-gara koronce kali ya. Intinya jawabannya seperti itu, semoga kalian semua mengerti ya. Pertanyaannya difahami, ingat ditonton dulu videonya sampai selesai baru dikomentari. Begitu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Selamat berpisah untuk orang baik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik.